it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai integrasi pada teknik audit investigatif. Tapi sebelum menuju ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Nah, Universitas Tikubang Unisbank Semarang adalah salah satu kampus swasta di Semarang yang memiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini, Unisbank memiliki beberapa program studi. Yang pertama ada program studi S1 Akuntansi yang sudah terakreditasi A. Yang kedua adalah program studi S1 Manajemen dengan akreditasi A. Yang ketiga ada program studi D3 Keuangan dan Perbankan dengan akreditasi A juga. Kemudian ada program PPAK dan juga ada program Pasca Sarjana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai integrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainaya Al-Fatihah dengan NIM 1805520179, kelas D1 Audit Investigatif. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK CA CPA. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke slide selanjutnya yuk. Nah, untuk pokok pembahasan yang akan saya bahas pada materi integrasi ini ada tiga. Ini ada tiga. Yang pertama ada penjelasan umum mengenai integrasi. Yang kedua ada langkah-langkah dari integrasi itu sendiri, dan yang ketiga adalah non-verbal behavior. Nah, untuk yang pertama, poin pertama yaitu mengenai penjelasan umum integrasi. Nah, sebelum saya menjelaskan ke penjelasan umum integrasi, perlu saya tekankan di sini ya, bahwa integrasi dan wawancara adalah hal yang berbeda. Jadi wawancara itu bersifatnya tidak menuduh, sedangkan integrasi itu bersifat menuduh. Dan integrasi ini dilakukan sebaiknya setelah wawancara sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi. Jadi, apa sih integrasi itu? Nah, integrasi itu merupakan salah satu teknik audit investigatif. Nah, untuk pengertian sendiri dari integrasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain atau dirinya sendiri. Nah, biasanya orang yang melakukan integrasi ini disebut dengan investigator. Tapi perlu diingat, sebelum melakukan integrasi, sebaiknya seorang investigator itu sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan terhadap suatu kejahatan tersebut. Informasinya itu apa aja itu? Informasinya bisa seperti informasi dari saksi-saksi, kemudian bisa informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya bisa terungkap, dan kemudian juga ada informasi mengenai latar belakang dari hal tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari ciri-ciri integrasi. Jadi, ciri integrasi yang pertama adalah integrasi bersifat menuduh, atau biasa disebut dengan an integration is accusatory. Nah, di sini seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya yang sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh seperti, "Anang, saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini,"
sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan seorang investigator dan bandingkan jika pertanyaan berbunyi seperti ini. Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini. Nah, dengan pertanyaan terakhir ini, yang diinterogasi akan dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatan dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini akan semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Nah, ciri interogasi yang kedua adalah interogasi ini dilakukan dengan persuasif yang aktif. Apa itu? Nah, jadi an interrogation involves active persuasion. Ini merupakan interogasi yang dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya itu orang itu telah berbohong. Nah, kalau diinterogasi ini dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus. Sangat tidak mungkin seorang investigator ini akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Nah, untuk membujuk tersangka menceritakan kebenaran tersebut, maka seorang investigator ini akan menggunakan taktik membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Nah, sebelum seseorang mengakui bahwa dia itu bersalah, pertama ia itu harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh si investigator itu. Nah, untuk ciri yang ketiga dari interogasi itu adalah tujuan interogasi adalah untuk mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang sebenarnya melakukan, kemudian berapa sih jumlah atau nominal fraud yang sebenarnya, kemudian ada yang lain lagi. Nah, the purpose of interrogation is to learn the truth. Nah, ada persepsi bahwa tujuan interogasi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan bersalah. Nah, tujuan ini tuh keliru. Sebenarnya tujuan interogasi itu cuma ingin mengetahui yang sebenarnya, seperti itu. Contohnya nih, seseorang sedang merasa sial. Ia itu dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Nah, karena itu selanjutnya ia tuh diinterogasi. Setelah diinterogasi baru nih ketahuan ia itu ternyata tidak melakukan kesalahan. Dalam hal ini investigator seolah-olah gagal dalam mendapatkan pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Nah, interogasi ini juga sering berakhir dengan pengakuan kesalahan oleh pelaku atau tersangka. Pada contohnya ini, keberhasilan interogasi ini bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Untuk ciri interogasi yang selanjutnya adalah interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Nah, taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasinya, tidak terganggu orang yang berlalu lalang dan juga bebas dari halangan lain seperti suara bising di tempat umum. Untuk ciri selanjutnya adalah interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Di sini investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin bisa berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, kemudian adanya petunjuk bahwa ia berbohong. Nah, interogasi tidak boleh dilakukan sebagai alat atau cara utama untuk menilai seseorang itu jujur atau tidak. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh, seperti itu. Nah, untuk ciri yang selanjutnya adalah ciri yang terakhir, investigator tidak boleh membuat catatan sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati atau komit.
Nah, untuk tidak beringsut dari posisi tersebut, membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya saat mengakui apa yang sebenarnya terjadi, namun pengakuan itu juga harus disaksikan oleh investigator lain. Barulah nanti setelah ada pengakuan yang disaksikan oleh investigator lain, maka investigator ini akan mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Selanjutnya saya akan membahas poin kedua mengenai langkah-langkah interogasi. Jadi langkah-langkah interogasi ini ada 9. Yang pertama adalah direct positive confrontation. Yang kedua ada interrogation time. Yang ketiga ada handling denials. Yang keempat ada overcoming objection. Yang kelima adalah keeping the suspect attention. Yang keenam adalah handling the suspect passive mood. Yang ketujuh adalah presenting the alternative question. Yang kedelapan adalah bringing the suspect into the conversation. Dan yang terakhir yang kesembilan adalah the written confession. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah interogasi satu persatu. Untuk langkah yang pertama adalah direct positive confrontation. Nah, apa sih direct positive confrontation ini? Nah, pada tahap awal interogasi, ini tersangka akan mengamati investigator secara seksama. Ia ingin menilai apakah investigator yakin bahwa ia itu bersalah. Jika ia mendapat kesan, walaupun kesan itu kecil, itu investigator tidak yakin akan kesalahannya, maka si tersangka ini dia akan tidak akan mengaku juga. Nah, jadi tanpa keraguan sedikit pun seorang investigator itu harus menembakkan sangkaannya secara langsung atau secara direct gitu ya. Jadi investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas, setidaknya dalam posisi berdiri. Misalnya dengan pembukaan kata-katanya seperti ini. Investigasi kami menunjukkan bahwa Andalah yang melakukan kesalahan, seperti itu ya. Jadi secara kalimat ini harus diucapkan secara langsung dan tegas, sehingga kesan pertama si pelaku itu terhadap investigator itu dia tuh yakin bahwa si investigator itu yakin kalau dia salah. Kalau dari awal si investigator ini menunjukkan hal yang membuat si tersangka itu kurang yakin, maka selanjutnya si tersangka akan tidak ingin mengakui kesalahannya. Perlu diingat juga, seorang investigator harus berhati-hati untuk tidak menjanjikan keringanan apapun, termasuk keringanan hukum sebagai ganti dari pengakuan tersangka. Praktik ini sangat keliru karena yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika penyidik menawarkan, ayo ngaku nanti kamu dibebaskan loh. Nah, kalau tidak kamu dijebloskan ke penjara selama 5 tahun. Nah, padahal praktik semacam ini salah dari segi hukum. Di sini akan tergambar atau terkesan bahwa investigator tidak mempunyai hak menawarkan keringanan hukum. Praktik ini dapat diartikan sebagai penjebakan. Nah, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas seorang investigator tersebut. Jadi, investigator ini nanti terkesan seperti sudah putus asa dari awal. Nah, sesudah melakukan direct positive confirmation, investigator membuat transition statement atau pertanyaan peralihan. Apa saja? Pertanyaannya yang pertama adalah mengenai aspek positif yang ada pada tersangka. Nah, ia mungkin seorang pemimpin dalam masyarakatnya, seorang guru besar di perguruan tinggi, ayah atau ibu yang baik dan dikasihi putra-putrinya, dan lain-lain. Dalam hal ini, investigator bisa mengatakan atau menyampaikan laporan kepada atasan saya sebagaimana adanya.
Namun, saya lebih suka memberi kesempatan kepada Anda untuk memberi masukan. Kalau tidak, saya sudah memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini. Yang kedua, itu adalah berikan satu jawaban saja. Di sini, subjek sebelumnya sudah memberikan pembenaran atau justification. Nah, atas perbuatannya tersebut. Inilah yang ingin diangkat oleh investigator. Tole seperti telah saja tegaskan, tidak ada keraguan bahwa Anda yang melakukan hal ini. Alasan mengenai seseorang melakukan hal seperti ini seringkali jauh lebih penting daripada perbuatannya sendiri. Inilah yang ingin saya ketahui dari Anda. Teknik ini sangat efektif pada subjek yang emosional. Nah, untuk langkah yang kedua adalah interrogation time. Jadi, interrogation time itu adalah satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification untuk melakukan kejahatan. Nah, tersangka yang bersalah ini akan melakukan pembenaran atau justification ketika atau sebelum melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan menjauhi dirinya sendiri, dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Sebenarnya, interrogation time ini bertujuan untuk memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, sangat mudah untuk mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tema yang ditawarkan oleh seorang investigator. Tersangka yang bersalah ini akan mendengarkan tema ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap tema yang dibicarakan oleh investigator. Nah, contohnya yang berkaitan dengan pembenaran antara pembenaran dengan interrogation time. Di sini seperti misalnya gini. Dalam hal apa sih Anda bisa tergoda untuk mengambil uang perusahaan yang pemiliknya Anda kenal berpuluh-puluh tahun? Nah, melalui pertanyaan seperti ini, sebenarnya investigator menawarkan jalan keluar bagi tersangka. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Nah, pertanyaannya, investigator yang terisi tema tertentu langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Kemudian ada semua orang yang berbuat baik, begitu, dan lain-lain. Nah, ketika si tersangka tidak bersalah, tersangka ini tidak akan membuat justification atau pembenaran apapun bagi dia. Tema-tema yang ditawarkan oleh investigator tidak merupakan umpan baginya. Bayangkan saja nih, kalau Anda tidak bersalah dan interrogator mengajukan pertanyaan tadi. Nah, apakah Anda mungkin akan menggeleng-gelengkan kepala, bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang dia tanyakan? Seperti seseorang yang semalam belajar matematika untuk keesokan paginya, dan ketika kertas ujian dibagikan, ia menerima soal ujian akuntansi. Jadi, tidak ada hubungannya. Kalau memang dia tidak bersalah ya, dia akan seperti itu. Nah, dari penjelasan ini kita bisa membayangkan betapa berbedanya perilaku verbal, paralinguistik, dan juga nonverbal yang ditunjukkan oleh tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah. Jika tersangka mendengarkan dengan penuh perhatian pertanyaan yang berisi tema-tema yang merupakan moral excuse baginya, atau ia mulai mempertimbangkannya dan mendiskusikannya, walaupun sesaat saja, reaksinya ini akan mencerminkan ia bersalah. Tapi sebaliknya, jika tersangka bengong dengan pertanyaan investigator atau bahkan tersinggung berat, itu indikasi bahwa ia tidak bersalah. Nah, ketika investigator ini membahas tema interogasi, baik subjek yang bersalah maupun yang tidak, ini dapat diharapkan dapat mengungkapkan atau mengemukakan penolakan atau sanggahan denial secara verbal atas keterlibatannya dalam kejahatan yang disangkakan kepadanya. Nah, jika ini sudah terjadi, maka investigator bisa
bersiap melaksanakan langkah yang selanjutnya. Tapi jika seorang tersangka menunjukkan tanda-tanda yang akan mengakui kesalahannya, maka investigator hendaknya tidak membuang-buang waktu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berisi tema interogasi. Jadi investigator bisa langsung saja memasuki langkah yang ketujuh. Tapi sebaliknya nih, jika seorang tersangka terus berputar-putar dengan sanggahannya, maka seorang investigator harus meluangkan waktu yang lebih banyak. Kenapa? Hal ini biasanya terjadi karena seorang investigator mengemukakan bukti-bukti yang diperolehnya sejak pertama sehingga tersangka dapat menilai kuat atau lemahnya bukti-bukti tersebut. Jika ia tahu bahwa bukti-bukti itu sangat kuat, ia akan bersikap seperti silahkan tuntut aku, nggak apa-apa, seperti itu. Namun, jika buktinya itu sekedar petunjuk, tersangka menghitung-hitung kelemahan bukti itu. Nah, kalau ia yakin investigator tidak dapat memanfaatkan bukti petunjuk itu, maka akan hilanglah rasa cemas seorang tersangka itu. Nah, pengungkapan bukti-bukti yang terlalu dini ini juga akan mengurangi kemampuan seorang investigator untuk mengembangkan tema interogasi. Langkah yang ketiga adalah handling denials. Jadi, bagi seorang investigator tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Nah, tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Nah, penyangkalan dapat dilakukan secara verbal seperti tidak, aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk non-verbal seperti menggeleng-gelengkan kepala. Nah, subjek ini menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Nah, tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kenapa? Karena kalau dalam penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, maka seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Karena itu di sini tujuan utama dari langkah ketiga handling denials itu adalah untuk mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatian dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Langkah yang keempat adalah overcoming objection. Jadi dalam langkah ini, investigator berupaya untuk mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials, sedangkan benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Nah, tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengubah taktik. Seperti itu, dia mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perbuatan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun, tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukannya dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Nah, pernyataan-pernyataan tersangka seperti ini bisa disebut dengan objection atau keberatan. Misalnya nih, dalam kasus pembobolan bank, ini tersangka mengatakan, "Gak mungkin, aku melakukannya, aku kan punya pistol." Nah, dengan mengajukan keberatan ini, tersangka berharap investigator akan membahas masalah pistol, sehingga ia dapat mengurangi kecemasannya melalui debat verbal, debat percakapan yang mungkin akan dimenangkannya. Denial atau penyangkaan itu adalah sebuah strategi pertahanan yang alamiah dan digunakan oleh seseorang yang bersalah dan tidak bersalah. Nah, sedangkan objection atau keberatan adalah strategi menyerang. Nah, strategi menyerang ini hampir selalu digunakan oleh tersangka yang bersalah. Nah, proses interogasi
pada langkah ini memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkan untuk menceritakan yang sebenarnya. Kemudian keberatan atau objection yang diajukan tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral. Mengapa ia tidak melakukan apa yang disangkakannya. Nah, ketika seorang tersangka ini mengubah strateginya dari denial yang bersifat defensif ke objection yang bersifat ofensif menyerang, maka investigator ini sudah memenangkan langkah yang ketiga, langkah yang sebelumnya. Jadi kemenangan ini itu janganlah dijadikan bekal untuk meneruskan teknik langkah yang ketiga. Jika investigator dalam langkah 3 berupaya untuk mencegah melancarkan denials, investigator dalam langkah 4 justru memanfaatkan dan mendalami objection di dalam dialognya. Nah, di sini akan ada 3. Jadi langkah ini ada 3. Yang pertama adalah mengenali keberatan, yang kedua adalah menghargai keberatan, yang ketiga adalah membalikan keberatan. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu. Jadi mengenali keberatan itu yang bagaimana? Keberatan ini terkadang dapat dikenal dengan mudah. Misalnya seperti dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank. Investigator akan sering mendengar, simpanan saya di bank banyak sekali loh, mengapa saya harus melakukan hal ini? Atau kalau mau saya tinggal minta aja sama papa. Jadi seolah-olah si orang miskin yang melakukan fraud atau melakukan frauding bank. Jadi tersangka pun juga dapat menggunakan kalimat pengantar lainnya seperti aku nggak mungkin melakukan hal itu. Kemudian ada lagi, gila apa aku melakukan kayak gini. Terus ada lagi seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal itu. Nah, ini tuh hanya kalimat pengantar dari seorang tersangka. Jadi di sini investigator tetap harus mendengar dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan dengan tepat. Nah, cara menanganinya sudah dijelaskan, berbeda dengan cara menangani penyangkalan. Yang kedua adalah menghargai keberatan. Nah, istilah menghargai keberatan ini bermakna bahwa seorang investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator juga harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka yang mengajukan keberatan tersebut. Nah, tidak boleh juga ada kesan investigator itu terusik atau tersinggung ketika tersangka itu menyampaikan keberatan. Seperti itu. Yang ketiga adalah membalikkan keberatan. Nah, investigator itu harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikkan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Jadi investigator memberikan hadiah atau rewards terhadap tersangka. Ia justru mendorong tersangka untuk mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Selanjutnya adalah langkah yang kelima, yaitu keeping the suspect attention. Nah, di sini tuh tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Tersangka akan selalu ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Dan juga ia akan menyangkal atau mengajukan keberatan. Nah, apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan membalikkan keberatan, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan oleh tersangka, yaitu tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologi menutup diri dan mengabaikan semua tema yang diajukan oleh seorang investigator. Nah, di sini investigator harus pandai dan jeli untuk mengamati gejala ini. Seperti itu. Nah, ketika tersangka sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhannya untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya, ia sudah sampai di suatu titik di mana
di suatu titik di mana tersangka ini membiarkan investigator berbicara apapun, bahkan ia hanya berdiam diri, dan investigator menjadi pembicara tunggal. Yang awalnya investigator dan tersangka ini berdialog, sekarang berubah menjadi monolog di mana si investigator itu berbicara terus. Nah, dalam tahap ini kedekatan fisik, jarak, kursi investigator dan tersangka, serta kontak mata sangat penting. Perilaku verbal dari investigator sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik ini akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Langkah yang keenam adalah handling the suspect passive mood. Pada akhir langkah 5 ini, investigator seharusnya berhasil untuk menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya bahwa investigator ini jujur, dan investigator ini berusaha keras untuk mencari kebenaran, dan ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran tersebut. Nah, pada tahap ini tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu tersangka di sini akan lebih bersedia mendengarkan. Ia juga menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, matanya juga berkaca-kaca. Nah, pada di titik ini itu mental seorang tersangka ini pada di titik yang paling rendah. Di sini investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap yang siap membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha untuk menemukan motif dari si tersangka ini. Kemudian investigator juga mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang bisa diterima dan yang bisa ditolak. Jadi, ketika seorang tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mode, investigator berusaha untuk mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Sekaligus investigator mulai menyiapkan tersangka untuk alternatif pertanyaan di langkah selanjutnya, langkah ke-7. Nah, ketika mengulang-ulang kemungkinan penyebab tersangka melakukan perbuatannya, secara simpatik ini investigator mengajukan pertanyaan. Investigator dapat mengandaikan bahwa dirinya ini seorang ayah atau kakak, tetapi dalam jalur mencari kebenaran. Di sini investigator dapat menganjurkan tersangka untuk menceritakan kebenarannya demi alasan hati nuraninya, untuk meringankan beban perasaan suami atau istri atau keluarganya, atau alasan psikologis lainnya. Nah, ketika investigator ini harus terus mengulang prosedur di atas sampai investigator ini melihat adanya tanda-tanda resignation atau perubahan mood dari withdrawal ke resignation, ini merupakan indikasi yang sangat penting. Kenapa? Karena perubahan ini tuh mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenarannya. Di sini apabila seorang investigator jeli, ia akan menangkap tanda-tanda resignation ini dan ia nggak usah melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, di sini ada 4 tanda fisik yang menunjukkan resignation, yaitu yang pertama adalah dari perubahan dalam posisi lengan dan tungkai tersangka. Kemudian yang kedua adalah sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Yang ketiga adalah perubahan dalam postur. Yang keempat adalah perubahan dalam kontak mata. Selanjutnya langkah yang ke-7 adalah presenting the alternative question. Di tahap ini merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Nah, pada langkah 6, investigator itu mengulang monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah 6, maka investigator ini akan mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Namun perlu diingat di sini investigator tidak boleh mengajukan
pertanyaan alternatif tertentu seperti berikut ini. Yang pertama, investigator ini nggak boleh mengajukan pertanyaan alternatif yang bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Contohnya seperti apakah Anda melakukan perbuatan ini yang diatur dalam KUHP pasal sekian dengan hukuman sekian tahun, dan perbuatan ini diatur dalam pasal KUHP sekian dengan hukuman sekian tahun. Nah, dari pertanyaan ini akan mendorong tersangka memilih kesalahan dengan hukum yang lebih ringan meskipun bukan perbuatannya yang dilakukannya. Kemudian di sini investigator juga tidak boleh menawarkan pertanyaan alternatif yang bersifat ancaman. Seperti contohnya gini, apakah Anda ingin kooperatif atau Anda memilih ditahan dalam sel polisi? Nah, di sini tersangka bebas memilih apa yang ditawarkan dalam pertanyaan investigator tanpa mengkhawatirkan konsekuensi pilihannya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan alternatif yang tidak boleh diajukan itu adalah tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Seperti contohnya, apakah Anda melakukan perbuatan A atau B? Sebab jika Anda melakukan A, saya bisa meyakinkan penuntut hukum untuk memberikan keringanan. Nah, di sini ketika seseorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberikan pengakuan sekedar karena investigator mengajukan pertanyaan-pertanyaan pilihan. Tersangka akan mengaku karena keinginannya untuk mengaku, apapun alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahannya. Selanjutnya, langkah yang ke-8 adalah bringing the suspect into the conversation. Ketika memilih suatu alternatif dalam pertanyaan alternatif di langkah 7, tersangka sesungguhnya itu sudah mengakui bersalah. Namun dalam langkah ini tersangka ini diarahkan untuk menceritakan perincian dan perbuatan yang pada akhirnya nanti akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang ini disembunyikan, kemudian keterangan mengenai rekening bank, kemudian yang ketiga adalah siapa saja yang terlibat dalam kejahatan ini, dan yang keempat adalah motif tersangka. Nah, istilah tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya ini tidaklah berarti bahwa investigator menyodorkan skenario dan tersangka tinggal mengiyakan. Namun di sini melalui pertanyaan-pertanyaan investigator ini tersangka menjelaskan seluruh perbuatannya dengan perincian mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, dan lain-lain. Nah, pada awal langkah ke-8 ini hanya seorang investigator yang berada dalam ruangan interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan untuk mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perincian ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan tersebut. Investigator di sini diminta untuk investigator meminta investigator lain untuk menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Nah, jika ada investigator kedua yang menyaksikan pengakuan lisan ini, maka tersangka umumnya tidak akan menolak memberikan pengakuan tertulis dalam langkah selanjutnya. Nah, ia akan menyadari bahwa sudah memberi pengakuan di hadapan dua orang. Nah, mengapa sih ia sekarang harus menolak? Jadi dia akan memberikan pengakuan-pengakuan tertulis. Seandainya pun ia menolak memberikan pengakuan tertulis itu, ada dua orang investigator yang sudah dapat memberikan kesaksian. Nah, untuk langkah yang terakhir, langkah yang ke-9 adalah the written confession. Nah, pada puncaknya di sini nanti tersangka akan memberikan pengakuan secara tertulis. Padananya untuk kita di Indonesia ini adalah sebuah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Nah, di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi si investigator.
Kemudian pada akhir interogasi, tersangka ini diminta untuk menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat atau dari bahasa tersangka. Kemudian dari tersangka menyangkal pemberian pengakuan itu. Penyangkalan lebih mudah diterima oleh orang-orang yang mendengarnya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Nah, lalu setelah melakukan 9 langkah ini nih, perlu diingat juga bahwa tujuan interogasi ini bukanlah untuk mendapat pengakuan atau pengakuan yang bersalah, baik secara lisan maupun tertulis. Di sini perlu ditekankan, interogasi ini bertujuan untuk mencari kebenaran. Interogasi bahkan bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan kalau ia memang tidak bersalah. Kemudian sukses atau tidaknya suatu interogasi bergantung pada kejelian seorang investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah-langkah yang sedang dijalaninya. Pertanyaannya tepat dan cerdas serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Nah, untuk 9 langkah ini tadi dapat mencerminkan progresi mental tersangka. Kemudian juga tidak semua interogasi harus berjalan dari langkah 1 dan berakhir di langkah 9, tetapi tersangka mungkin masuk secara verbal ke langkah 4 sejak dini, dan investigator dapat memasuki langkah 6 secara tepat, seperti itu. Pokok pembahasan yang terakhir atau yang ketiga adalah tentang non-verbal behavior. Di sini non-verbal behavior ada 4. Yang pertama adalah postur, yang kedua adalah gerak tangan, yang ketiga gerak kaki, dan yang keempat adalah mimik dan kontak mata. Nah, yang pertama adalah postur. Di sini kita dapat mulai mengevaluasi sikap atau postur. Postur atau sikap ketika diwawancara ini dapat mengungkapkan keterlibatan emosional seorang tersangka, seperti rasa percaya diri. Kemudian ada minat. Minat di sini artinya adalah apakah ada minat atau pikiran atau tersangka itu cuek-cuekan. Nah, subjek yang jujur di sini akan mempertahankan keterlibatan emosional, minat dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia akan cenderung menyondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain. Nah, untuk seperti apa sih postur yang digambarkan? Saya ada contoh gambarnya. Nah, di sini ada beberapa gambaran postur ketika seseorang itu melakukan kejujuran. Di sini bisa dilihat di figur nomor 19.1. Di sini tersangka menyilangkan kaki dengan santai. Terus di gambar yang kedua ini, di sini jujur dengan postur cenderung ke depan. Kemudian juga di sini tersangka juga jujur dengan cara dia dengan postur santai dan nyaman. Kemudian dia juga jujur dengan postur sedikit condong ke bagian depan. Nah, apabila subjek ini berbohong, ini akan terlihat dari gerak lamban, seakan dia itu tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya. Istilah bahasa Inggrisnya adalah slouch. Meskipun berada di ruang wawancara, ia akan terkesan berada di tempat lain dan jauh di sana dan tidak berminat dengan wawancara. Batang tubuhnya menjauhi investigator. Hal ini serupa dicapainya dengan menggeser kursinya menjauhi investigator. Bentuk dari sikap menjauh atau retreating posture adalah menyilangkan lengan di depan dada atau menyembunyikan kaki di bawah kursi.
Nah, di sini saya ada gambaran mengenai beberapa postur orang yang cenderung berbohong. Di gambar pertama ini tersangkanya sedang seperti posturnya menantang dan menghindar, condong ke depan. Kemudian contoh dari gambaran dari slouching posture ada di gambar 2. Kemudian di gambar ketiga ini seorang tersangka terkesan memasang pembatas. Ada batasan antara dia dengan seorang investigator. Untuk yang selanjutnya adalah gerak tangan. Nah, sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak. Yang pertama adalah subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerak tangan sama sekali. Di sini artinya merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau ia hanya memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Gerakan yang kedua adalah tangan menjauh dari tubuh seperti orang berpidato atau biasa disebut dengan illustrating behavior. Yang ketiga adalah gerakan tangan mengarah pada bagian tubuh atau biasa disebut dengan adaptor behavior. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai illustrating behavior. Nah, illustrating behavior ini lebih sering ditunjukkan oleh seseorang atau subjek yang berlaku jujur. Jadi ketika subjek jujur, maka ia akan menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik. Investigator akan melihat atau bisa memperkirakan gerakan tangan ini. Nah, bagaimana sih gerakannya illustrating behavior? Ini sudah saya di presentasi di slide ada contoh mengenai illustrating behavior. Di sini terlihat ya subjek dengan sangat nyaman menjelaskan apa adanya. Kemudian adalah hand shrug ini adalah gerak tangan. Ini mengatakan bahwa pelaku ini aku nggak tahu apa-apa, aku nggak peduli, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah adaptor behavior. Di sini adaptor behavior dibagi lagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah grooming gesture atau gerakan merapikan. Di sini contoh dari grooming gesture adalah gerakan menyisir atau membetulkan letak rambut, kemudian menggosokkan atau menggebas-gebaskan baju atau celana seperti akan membuang kotoran, pasir atau debu, atau gerakan mengambil sesuatu. Gerakan ini sendiri mempunyai makna atau relevansi. Makna dari gerakan ini dikaitkan dengan verbal responsnya dengan apa yang diucapkan. Nah, yang kedua adalah personal gesture atau gerakan yang bersifat personal. Personal gesture ini disebut dengan gerakan personal karena ini gerakannya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi personal. Contohnya seperti gerakan menggaruk tangan, daun telinga, kemudian menggaruk lubang hidung. Kemudian untuk yang ketiga adalah protective gesture. Di sini adalah gerakan yang mendukung. Nah, tangan mengarah atau membuat kontak dengan muka, misalnya tangan diletakkan di pipi untuk mendukung atau menopang kepala. Gerak ini mencerminkan keterlepasan emosional subjek dari apa yang sedang berlangsung. Nah, untuk gerak yang ketiga adalah gerak kaki. Di sini ketika subjek menyilangkan satu tungkainya yang pada yang lain, di sini ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukan, ini tandanya adalah sebuah kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong, namun perubahan dalam hentakan kaki ini akan seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan yang bisa merupakan indikasi bahwa si subjek sedang berbohong. Ini akan berlangsung 1 atau 2 detik. Kemudian ia akan kembali ke gerak kaki yang normal. Nah, gerak kaki ini juga bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi yang berpijak pada 2 kaki sesaat sebelum atau selama menjawab pertanyaan. Nah, untuk nonverbal behavior yang terakhir adalah mimik muka dan kontak mata. Di sini berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya ini bisa terungkap. Nah, ketidakpastian apakah
ketidakpastian apakah ia yang berhasil menutup-nutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap. Nah, sehingga ia siap untuk mengakui kesalahannya. Kenyataannya bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan sebuah indikasi bahwa subjek itu berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan ini akan mengindikasikan bahwa subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi, yang paling sulit dievaluasi adalah ekspresi dari kemarahan. Kemudian kontak mata. Di sini kontak mata antara subjek dengan investigator merupakan salah satu perilaku non verbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Subjek bahkan akan menantang investigator seperti menatap lama, atau manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata lama atau sekaligus. Subjek yang jujur tidak khawatir untuk memandang seorang investigator. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pedoman yang perlu diperhatikan seorang investigator ketika menilai kontak mata. Yang pertama adalah umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga perlu mempertimbangkan kerusakan mata, rasa rendah diri, dan juga gangguan emosi. Alasan budaya atau agama dia menatap orang yang baru dihormati adalah tabu. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah untuk alasan apapun seorang investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat, dan juga subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku non-verbal yang sangat penting. Nah, yang ketiga adalah investigator juga cukup mengamati kontak mata secara casual saja, sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara casual yang sekali dibarengi tatapan tajam itu sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek ini menghindari tatapan mata, dan ini juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sudah sedang diamati. Yang keempat adalah subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam kecuali jika ia sedang sakit yang mengharuskannya ia memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Nah, kacamata ini dikhawatirkan bisa menyembunyikan kontak mata sehingga investigator tidak dapat menilai perilaku ini. Begitu juga sebaliknya, investigator juga tidak boleh memakai kacamata hitam karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau minatnya terhadap pembicaraan melalui kontak mata ini. Nah, hal ini menjadi lebih penting saat melakukan interogasi. Yang terakhir yang harus diperhatikan adalah selaku investigator, jangan pernah mengharapkan subjek terus menatapnya. Kenapa? Karena hal ini tidak wajar, kecuali jika seseorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi subjek. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung dari penjelasan materi mengenai interogasi. Sekiranya cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengucapan, terutama dalam pengucapan bahasa Inggris. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya menutup video presentasi kali ini, saya ada sedikit motivasi yang pernah saya baca, yaitu terkadang bukan kebahagiaan yang mendatangkan syukur, tetapi dengan bersyukurlah kita akan bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya.